57 rumah kosong dan sunyi. Dia masih berdiri di tempatnya, melihat bayangan Marena yang hilang dengan begitu cepat. Setelah dia tiba di tempat parkiran, wanita lagi tak terlihat. Irwandi menyalakan sebatang rokok, lalu perlahan membalikkan badannya dan meninggalkan tempat ini. Setelah sampai di rumah, dia segera menghempaskan badannya di atas sofa yang empuk sambil memejamkan matanya. Akhirnya bercerai. Selama ini, Irwandi selalu menahan pengkhianatan dari istrinya setiap hari. Dia selalu menghadapi kebohongan dan kemunafikan dari sang istri. Dia selalu mencoba untuk bahagia, dan hatinya sudah lelah disiksa dengan semua ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Irwandi segera membuka matanya dan berdiri melihat sang istri berjalan masuk dari luar. Sedangkan Marena, dia juga terpaku melihat Irwandi yang tengah berdiri di sana. Keduanya diam membisu saling menatap. Aku akan membereskan baju-bajuku, lalu segera pergi. Irwandi mencoba tersenyum lalu berbalik dan melangkah ke kamarnya. Setelah selesai membereskan pakaiannya, dan mendorong koper ke ruang tamu, dia berkata, "Kalau begitu, aku pergi dulu. Beritahu aku dalam beberapa hari ini jika kamu sudah membereskan semua ini." Maksud Irwandi dalam beberapa hari, bukankah dia sedang mendesak dirinya untuk segera pindah dari sini? Setelah dipikir-pikir, Marena jauh lebih sakit hati. Raut wajahnya sangat buruk menatapi bayangan Irwandi yang sedang melangkah keluar. Apakah begitu tak sabar untuk menunggu dia pergi? Dengan penuh kekesalan, Marena segera berbalik badan dan melangkah ke kamar untuk membereskan semua pakaiannya dengan cepat. Saat dia mengeluarkan semua pakaiannya ke atas ranjang, dia pun terdiam melihat sesuatu, sebuah jaket yang tak pernah dia kenakan, bahkan label harga pun masih menggantung di sana, lalu dia mengambilnya. Tidak perlu ditebak lagi, jaket ini adalah pemberian dari sang suami saat dia pulang dari pelatihan. Sambil memandangi jaket ini, tangan Marena sedikit bergetar dan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Setelah keluar dari area perumahan, Irwandi berjalan sambil mendorong kopernya, lalu terdiam dan melihat sekeliling untuk sejenak, kemudian terus melangkahkan kakinya ke depan, kemana lagi dia bisa melangkah. Kendaraan berlalu lalang dengan cepat di jalanan. Lagu-lagu dan iklan menyuara dengan riangnya di toko pinggir jalan. Diselimuti oleh beragam suara, Irwandi yang sedang berjalan di atas trotoar mulai melihat orang-orang di sekitaran yang berjalan melewatinya. Ada yang tersenyum, ada juga yang memiliki kecemasan di wajahnya. Tiba-tiba dia merasa dirinya sangat asing berada di sini, seperti dirinya tidak selaras dengan kota yang begitu hiruk-pikuk ini. Semakin jauh dirinya melangkah, Irwandi merasa dirinya sedikit berat dan tak stabil. Dia pun menemukan sebuah hotel di pinggir jalan, dan kemudian memesan sebuah kamar untuk dirinya beristirahat. Setelah masuk ke dalam kamar, dia segera menghempaskan dirinya di atas kasur yang empuk itu. Pandangannya mulai kabur, lalu memejamkan mata dan merasakan seolah bumi ini sedang berputar. Dan pada saat Irwandi terlelap di atas kasurnya, pada saat itulah Marena selesai mengemasi pakaiannya. Dia juga merasa bingung ketika dirinya hendak beranjak dari rumah itu. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tentu tidak bisa kembali ke rumahnya, karena orang tuanya pasti akan bertanya. Begitu juga dengan rumah sahabat, dia akan merasa malu jika ke sana. Akhirnya, dia menemukan informasi tentang penyewaan rumah di internet. Setelah selesai menghubungi pihak tersebut, dia pun pergi melihat kondisi rumah itu. Setelah menyetujuinya, akhirnya dia memindahkan pakaiannya dengan bolak-balik beberapa kali. Dan pada saat yang bersamaan, dia segera memberikan kabar kepada suaminya, bahwa dirinya telah pindah dari rumah itu. Setelah Irwandi sedikit tersadarkan, dia merasa sekujur tubuhnya hangat, lalu mengulurkan tangannya dan membelai keningnya, sangat panas. Dia akhirnya mengerti, dirinya saat ini telah jatuh sakit. Beberapa tahun ini, kondisi kesehatannya sangat bagus. Dia tak menyangka kemalangan ini datang bersamaan, dia bahkan jatuh sakit saat kondisi seperti ini. Awalnya dia berpikir, dirinya selalu kuat, tapi siapa sangka ternyata dia masih begitu rapuh. Dia masih terbaring dengan kondisi mata terbuka, dia berusaha bangun dan mencuci mukanya dengan air dingin, agar dia merasa sedikit sadar, kemudian menelepon Clive untuk meminta izin sakit dalam beberapa hari ke depan. Dan pada saat mematikan teleponnya, dia melangkahkan kakinya dengan kondisi sedikit pusing ke meja resepsionis hotel dan bertanya, adakah klinik terdekat di daerah sini? Kemudian berjalan ke sana. Selama 3 hari berturut-turut,
Irwandi selalu pergi ke klinik dan membeli 2 botol minuman keras serta beberapa makanan jadi ke hotel, dia pun memabukkan dirinya. Dia tidak berani untuk tidur dalam keadaan sadar, karena bayangan istrinya selalu muncul saat dia memejamkan matanya. Dia membenci dirinya yang begitu lemah, dia juga membenci dirinya yang gagal akan hal ini. Tapi, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, dia terus mengingat masa-masa indahnya bersama sang istri. Setelah itu, mengenai bungkusan Durex, dia teringat dengan sang istri dan Sojun berjalan bergandengan tangan masuk ke dalam sebuah hotel, berciuman dengan mesra, bayangan itu semua terus melayang di dalam benaknya. Cinta dan benci bercampur menjadi satu, dia terjerat dan tenggelam dalam siksaan itu. Hari ini, setelah dia berkunjung ke klinik, Irwandi merasa jauh lebih baik, dan untungnya kondisi badannya selalu sehat. Kalau tidak, jika dia terus minum dalam kondisi sakit seperti ini, mungkin sejak awal kondisi badannya sudah ambruk. Setelah kembali ke dalam kamar hotel dan menyalakan ponselnya, dia mendapati begitu banyak pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Salah satunya, terselip sebuah pesan dari Chika, juga ada pesan dari sang istri. Setelah membukanya, isi pesan dari Chika semua adalah mencemaskan kesehatannya. Dia terus menanyakan kabarnya, menanya kenapa nomornya tidak bisa dihubungi, dan juga bertanya di mana dia berobat, dia ingin menjenguknya. Sedangkan pesan dari istrinya, dia memberitahunya bahwa dirinya telah meninggalkan rumah itu dan menyuruhnya untuk kembali. Dia tersenyum pahit, sesuai dengan perjanjian yang ada, setelah istrinya pindah, maka dia harus mengirimkan setengah uang dari harga rumah itu ke rekening istrinya. Setelah berpikir sejenak, Irwandi menelepon seorang teman kuliahnya yang dulu seangkatan dengannya, lalu membuka mulut dan meminjam uang sebesar 400 juta. Tanpa ragu-ragu, temannya segera menyetujuinya dan meminta nomor rekening banknya. Tak butuh waktu lama, Irwandi telah mendapatkan pesan pemberitahuan dari pihak bank bahwa dia telah menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari temannya. Irwandi kemudian mentransfer uang itu ke rekening keluarga yang dulu dia buat, lalu dia memberi kabar ke Marena bahwa uang sudah ditransfer kepadanya. Lalu, dia juga mengirimkan pesan kepada Chika, dan mengucapkan terima kasih sudah mencemaskannya, serta memberitahunya bahwa dia sudah sembuh dari sakitnya. Baru saja hendak meletakkan ponselnya, tiba-tiba ponselnya berdering, terlihat nama Chika terpampang di depan layar, kemudian dia berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon tersebut. Baru saja telepon tersambung, Chika telah menghujaninya dengan sederet pertanyaan, "Irwan, bagaimana keadaanmu? Sakit apa kamu? Apa sudah baikkan? Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Kamu di mana?" Haha, Irwandi mencoba untuk tertawa, "Bukan sakit serius, hanya demam saja. Aku sudah baikkan kok, besok aku sudah mulai kerja." "Apa, besok kamu mulai bekerja?" Chika sedikit terkejut, "Sepertinya demammu terlalu tinggi, besok itu hari Minggu. Kamu di mana sekarang? Aku ke sana." "Oh, besok Minggu ya, kamu sampai bilang aku demam terlalu tinggi." Irwandi sengaja tertawa ringan, lalu berkata, "Terima kasih, kamu tidak perlu datang, aku sekarang sudah sehat." "Apa kamu ada di rumah?" Chika masih bersikeras bertanya. "Aku tidak ada di rumah, aku sedang berada di ibu kota," ujar Irwandi berbohong. "Kenapa kamu bisa berobat hingga ke ibu kota?" Chika lagi-lagi bertanya dengan cemas, "Dari suaramu yang serak ini, aku bisa mendengar kalau dirimu sedang lemas, bagaimana keadaanmu yang sebenarnya?" "Beberapa hari yang lalu aku ke ibu kota, ada urusan yang harus aku selesaikan, lalu tiba-tiba demam, maka dari itu, aku berobat di sini," kata Irwandi sambil tersenyum, "Coba kamu dengar, sekarang saja aku sudah bisa mengobrol di telepon denganmu, ini berarti aku sudah sehat." Dia terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, "Sudahlah, Senin aku akan masuk kerja seperti biasa." Setelah selesai menelepon, Irwandi mengemas semua barang-barangnya dan bersiap untuk pulang ke rumah. Dan pada saat mengemasi barang-barang yang ada di toilet, dia secara tidak sengaja melihat dirinya sendiri di depan cermin, jenggotnya sudah mulai panjang, raut wajahnya yang terlihat lesu, bahkan rambutnya juga mulai panjang. Dia terdiam sejenak, lalu segera mencukur jenggotnya dengan bersih setelah selesai mandi, dirinya pun terlihat jauh lebih segar. Pada saat meninggalkan hotel, dia pun menaiki sebuah taksi dan kembali ke area perumahan. Saat dirinya mulai masuk ke dalam rumah, dan Irwandi mulai melepaskan sepatunya, dia melihat rak sepatu yang begitu kosong melompong,
hanya tersisa beberapa pasang sepatu miliknya sendiri di sana, seketika hatinya juga terasa hampa. Saat tiba di ruang tamu dan meletakkan kopernya, Irwandi melihat sekeliling rumahnya yang bersih, tidak ada perubahan yang signifikan di sana, tapi dia tetap merasakan tidak ada lagi kehangatan seperti dulu kala, kali ini terasa sedikit dingin. Dia berjalan ke kamarnya, dia melihat selimut tertata rapi di atas ranjang, dan masih sama seperti dulu. Dia mendongak di atas ranjang, awalnya ada sebuah foto pernikahan yang menghiasi dinding di sana, kini telah sirna. Dalam sekejap, kekosongan dan kehancuran menyelimuti Irwandi, bahkan membuat dirinya terasa sedikit kedinginan, menatapi dinding yang kosong itu, perlahan matanya mulai berkaca-kaca, lalu dia pun berbaring di atas kasur sambil memejamkan matanya, tak lama setelah itu, butiran air mata menetes dari sudut mata. Dan pada saat ini, Marena juga tengah duduk meringkuk dengan kedua kakinya di atas ranjang rumah sewaannya, mengatupkan bibirnya sambil melihat pesan yang diterima. Isi pesan tersebut adalah, rekening banknya telah menerima dana sebesar 400 juta rupiah dari Irwandi. 58 Octavia bercerai. Entah sudah berapa lama dirinya berbaring, Irwandi mulai membukakan matanya dan beranjak dari tempat tidurnya. Dia berjalan ke ruang tamu dan membawa kopernya masuk ke kamar. Ia mulai menyusun-nyusun pakaiannya di lemari yang sudah kosong ini, kemudian mengganti pakaian kotornya, lalu memasak sedikit bubur, dan pergi dari rumah. Setelah selesai merapikan rambutnya, dia membeli selimut baru dan beberapa keperluan lainnya di supermarket. Kemudian setelah pulang ke rumah, dia membersihkan rumahnya dengan bersungguh-sungguh, mengganti selimut yang ada di kamarnya, dan menyantap bubur yang dimasaknya. Setelah itu dia keluar rumah lagi. Dia tidak ingin berdiam diri di rumah yang begitu kosong itu. Malam di awal musim dingin ini datang lebih cepat, jalanan mulai diterangi lampu-lampu jalan, sangat ramai. Bahkan di setiap sudut, terlihat para ibu-ibu sedang menari, dan juga terdapat beberapa muda-mudi yang menari dengan energi. Dia berdiri untuk menyaksikan kemeriahan yang ada, tapi, tetap saja terasa sepi dan hampa di hatinya. Irwandi pun berbalik dan berjalan ke arah bar. Cahaya lampu remang-remang serta musik yang begitu membangkitkan gairah orang-orang untuk berjoget liar di lantai dansa. Menghadapi semua ini, Irwandi yang sedang kesepian ini mulai mencari sebuah tempat di sudut, dan duduk di sana. Di luar jalanan bar ini, terlihat seseorang tengah mengenakan topi dan kacamata. Dia adalah Ronald. Dia menunduk dan berjalan dengan cepat ke arah depan, hingga di tengah jalan, dia pun berhenti lalu melihat sekelilingnya. Kemudian dengan langkah cepat memasuki Hotel International Brigil. Sejak Octavia mengusulkan untuk bercerai dengannya, Ronald yang memetik pelajaran dari pengalaman menyakitkannya mulai mengajak Lina sang kekasih untuk putus. Hingga saat ini, dia tak lagi berhubungan dengan Lina, dia juga telah bertekad untuk memutuskan hubungan dengannya. Tapi hari ini, karena hari ulang tahun dari sang kekasih, Lina dengan penuh sakit hati mengusulkan untuk bertemu untuk terakhir kalinya dengan Ronald. Karena Lina memohon dengan sangat, akhirnya Ronald pun tak kuasa menolaknya dan berbohong kepada sang istri, bahkan dia tidak berani mengemudi mobilnya, dan berjalan ke lokasi yang ditentukan oleh kekasihnya. Setelah selesai mengurus kamar dan masuk ke dalamnya, dia pun mengeluarkan kado ulang tahun dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, lalu mengirim nomor kamar ke Lina. Kekasihnya Lina sedang berdiam diri di sebuah gubuk kecil yang tak jauh dari hotel. Setelah menerima pesan dari Ronald, dia pun menulis ulang pesan tersebut sambil menggertakkan giginya dan mengirimkannya dengan nomor lain, lalu kembali duduk sebentar dan barulah berjalan memasuki hotel. Octavia yang sedang berada di rumah, tertegun melihat sebuah pesan yang ada di ponselnya, tertulis Ronald dan kekasihnya sedang berada di kamar 606 Hotel International Brigil. Siapa dan apa tujuan orang ini mengirimkan pesan seperti ini? Setelah bujukan Irwandi hari itu, hati Octavia merasa sedikit lega dan bersiap untuk memberikan suaminya satu kesempatan lagi. Ronald juga belakangan ini berperilaku dengan baik, jam kerja dan juga kinerja juga sangat normal. Octavia juga beberapa kali menghubungi mata-mata sewaannya dan mereka juga mengatakan tidak menemukan keanehan yang ada pada Ronald. Tapi, apakah suaminya begitu keras kepala? Octavia segera menghubungi mata-matanya dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ronald memang memasuki Hotel International Brigil. Dalam luapan amarahnya yang tak tertahankan, dia segera memesan taksi untuk mengantarkan anaknya ke rumah orang tuanya, lalu menuju ke hotel tersebut.
Waktu telah berjalan 40 menit lebih, Ronald dan Lina pun juga telah menyelesaikan kegiatan mereka. Ronald yang sedari tadi ingin beranjak pergi, selalu dicegat oleh Lina yang tak ingin melepaskan dirinya. Dia terus menempel pada Ronald dan tak ingin dia beranjak dari ranjang. Tak henti-hentinya dia memohon Ronald untuk menemaninya sebentar dan sebentar lagi, dan di waktu yang bersamaan, dia juga terus merangsang kepekaan tubuh Ronald. Merasakan rangsangan dari sentuhan dan juga melihat ekspresi menggoda dari Lina, Ronald kembali bereaksi menerkam Lina dengan buas dan memuaskannya. Dengan penuh semangat Ronald melakukan aksinya, dia berpikir, lagi pula setelah ini dia juga tidak akan menemui wanita ini lagi, dan ini adalah yang terakhir kalinya dari yang terakhir. Sambil berpikir demikian, Ronald yang baru saja membalikkan badannya dan baru saja memasukkan miliknya ke milik Lina, tiba-tiba mendengar bel kamar berbunyi. Siapa lagi yang tiba-tiba mengejutkan Ronald? Sebuah keanehan di tengah kepuasan ini melintas di mata Lina, lalu dia pun memeluk Ronald dengan erat, dan terus mendesah dengan keras, "Suamiku, jangan hiraukan, ayo, lebih cepat lagi." Octavia yang sedang berdiri di depan pintu, api kemarahan mulai memuncak setelah mendengar suara desahan itu, lalu menggedor pintu dengan kuat, dan berteriak, "Ronald, buka pintunya." Dalam sekejap, raut wajah Ronald berubah, tubuhnya kaku dan seketika lemas, lalu segera turun dengan panik dari tubuh Lina. Dia pun mondar-mandir panik di dalam kamar, tapi tak menemukan tempat untuk bersembunyi di sana. Lina diam-diam tersenyum sinis, lalu berkata, "Cepat ke kamar mandi." Setelah mendengarkan perkataan Lina, dia segera mengambil pakaiannya dan tak lupa celana dalamnya bergegas lari ke kamar mandi. Setelah menunggu dia menutup pintu kamar mandi dengan sangat pelan, Lina pun dengan santai menggulung badannya dengan selimut dan berjalan ke belakang pintu, lalu membukakan pintu untuk Octavia, dengan mengulurkan kepalanya serta bertanya dengan lembut, "Siapa kamu? Ada apa?" Melihat raut wajah wanita ini yang sedang merona dan menawan ini, Octavia tidak menggubrisnya, dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu itu dengan sekuat tenaganya, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Melihat Octavia seperti ini, Lina segera menutup pintunya dan mengikutinya dari belakang, lalu dengan kasar berkata, "Kamu ini kenapa? Tolong keluar dari sini, kalau tidak aku akan lapor polisi." Octavia sama sekali tidak menghiraukan celotehan dari Lina di belakangnya, dia melirik sekeliling kamar yang tidak begitu besar ini, lalu membuka lemari pakaian, tapi tak menemukan keberadaan Ronald, tapi dia tak sengaja mendapati sepatu kulit di samping tempat tidur, itu milik Ronald. Dia berjalan ke depan kamar mandi, lalu mendorong pintu itu dengan tangannya, tapi pintu itu dalam keadaan terkunci. Dia berkata, "Ronald, aku tahu kamu ada di dalam, keluar sekarang juga." Ronald yang sedang bersembunyi di sana sedang bergegas memakai bajunya dengan pelan, tapi gerakannya tiba-tiba terhenti setelah mendengar suara dari sang istri. Kali ini Lina pun maju, dia menarik Octavia keluar sambil berkata, "Kamu ini wanita apa-apaan? Di dalam itu suamiku. Jika kamu seperti ini terus, aku sungguh akan lapor polisi." Octavia menyangkal tangannya yang dipegang oleh Lina, lalu menatap Lina dengan lekat, dan menyipitkan matanya, lalu berkata, "Apa kamu tidak tahu siapa aku?" "Sudahlah, tak usah lagi berpura-pura." Octavia terdiam sejenak, lalu berkata sepatah demi sepatah, "Kamu pikir aku tidak tahu siapa yang mengirimkan pesan itu padaku? Itu adalah kamu." Setelah ditatap oleh Octavia, Lina merasakan sekujur tubuhnya sedikit bergetar, apalagi setelah mendengar Octavia berkata demikian, Lina terkejut lalu memundurkan langkahnya dan berkata dengan panik, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu memang sangat hebat dalam berpura-pura, tapi kamu sekarang telah tertangkap basah olehku, dan kamu takut, kan?" Octavia menatap Lina dengan tajam dan berkata, "Orang yang paling menginginkan aku dan Ronald bercerai adalah kamu. Karena setelah bercerai, kamu mungkin mempunyai kesempatan untuk menjadi nyonya Ronald yang baru. Tapi, kamu tenang saja, aku tidak akan memukulmu, aku juga tidak akan memarahimu, sebaliknya, aku akan membantumu." Setelah terdiam sejenak, nada bicara Octavia mulai mereda, dia kembali melanjutkan, "Karena, aku mengerti kamu. Sebagai seorang wanita, kamu berhubungan dengan Ronald secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan selalu merasa tidak tenang, lalu kamu buru-buru ingin mempunyai kejelasan, aku juga mengerti akan hal ini. Aku berharap setelah kamu mendapatkan posisi dalam hubunganmu, kamu tidak bersikap kasar padanya, cintai dan sayangilah dia dengan baik. Secara umum,
Ronald orangnya sangat baik, karena kamu sudah bisa menjadi Nyonya Ronald, aku harap kamu tak lagi melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Lina tersipu malu dan menunduk. Ronald yang sedang berada di kamar mandi, dia mulai panik setelah mendengar perkataan ini, air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya, dan juga sedikit kesal dengan Lina. Dia pun membuka pintu kamar mandi dan bergegas berlari keluar. Melihat sang suami yang hanya mengenakan dalamannya, meskipun dia telah mempersiapkan dirinya, tapi hatinya tetap saja merasa tertusuk pisau tajam. Matanya mulai memerah, lalu tersenyum getir, akhirnya kamu keluar, kalau begitu aku pulang dulu, sambil berkata, dia pun berjalan ke arah pintu kamar. Ronald ingin mengulurkan tangannya untuk menariknya, tapi dia tak berani, dia pun hanya mengikuti istrinya dari belakang, dan pada saat dia merasakan tertiup angin dari luar, barulah dia tersadar bahwa dirinya hanya mengenakan pakaian dalam saja. Segera dia bergegas memakai pakaiannya dan berlari keluar untuk mengejar Octavia. Melihat Ronald yang berlari keluar tanpa meliriknya dengan sekilas, Lina pun terduduk di atas ranjang dan mengeluarkan sebuah senyuman sinis. Bagaimanapun harapannya sudah di depan mata, bukan? Meskipun Octavia telah mengatakan bahwa dirinya lah yang mengirimkan pesan itu. Dia percaya, dia mampu membuat Ronald untuk memaafkan dirinya. Setelah keluar dari hotel, dia sudah tak menemukan lagi bayangan istrinya, dia menelepon istrinya terus-terusan, tapi istrinya tak kunjung mengangkatnya. Ronald yang malu tapi juga cemas, segera dia memberhentikan sebuah taksi dan pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, dia melihat lampu telah menyala dengan terang di lantai bawah, hatinya seketika merasa jauh lebih tenang. Dia pun merokok beberapa batang rokok, lalu berjalan dengan hati-hati memasuki rumahnya. Kemudian, dia mendapati istrinya yang sedang duduk di sofa ruang tamu, dengan ekspresi tenang dan air mata yang mengalir. Rasa bersalah dan menyalahkan dirinya terus bermunculan di benaknya, dan seketika dia tak mampu berbicara. Octavia yang melihat Ronald telah kembali, dengan segan menyapanya, kamu sudah pulang, sini duduk sebentar, sambil berkata dia menunjuk sofa yang ada di depannya. Melihat Ronald dengan patuhnya duduk di depannya, dia kembali berkata, tolong tanda tangani surat ini, hari Senin nanti aku akan mengurusnya, sambil berkata, dia pun meletakkan surat cerai di atas meja, lalu mendorongnya hingga ke hadapan Ronald. Istriku, aku. Mendengar Ronald hendak berbicara, Octavia segera menyelanya, kamu tak usah banyak bicara lagi. Waktu itu, aku meminta cerai padamu, dan hari keduanya, kamu duduk di depan pintu kamar, dan juga meminta Irwandi untuk membujukku. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku jujur saja padamu, akhirnya aku menyewa mata-mata untuk mengawasimu, selama kamu bisa berubah dan mengingat identitasmu sebagai ayah dari Kendo, aku bisa memaafkanmu. Tapi, dengan apa yang kamu perbuat sekarang, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Jika kita berdua bertukar posisi, aku lagi-lagi berbuat kesalahan, apa kamu bisa memaafkan aku? Kata-kata ini membuat hati Ronald tersentak. Benar juga, dirinya tak mungkin bisa memaafkan, selain itu, mungkin dia akan bertengkar hebat dengannya, dan pergi melampiaskan dengan para pezina di luar sana. Dan sekarang dirinya masih tak tahu malu, untuk menyuruh istrinya memaafkan dia. Tapi dalam hatinya dia masih merasa enggan dan tak rela untuk bercerai dengan sang istri. Terdiam di dalam kamar. Setelah beberapa saat kemudian, Octavia dengan tenang berkata, tanda tanganlah, aku tidak ingin bertengkar hingga menjadi omongan orang-orang. Ronald tak berdaya, dengan tangan gemetar dia pun menandatangani surat cerai tersebut. Selanjutnya 59 penderitaan Marena.